Hai semua, kenalin nama aku Ketut Putri Intan Citra Lestari dengan NIM 2502030050. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mati Fibisari Putri dengan NIM 2502030032. Dan namaku adalah Putu Fikandria Wilaksini dengan NIM 2502030054. Agenda hari ini kita bakal wawancarain seorang pengusaha yang keren abis. Penasaran? Yuk tonton videonya sampai habis. Di video ini, kami mewawancarai seorang pengusaha di bidang konstruksi. Beliau adalah Saya Made Heri. Pak Made Heri adalah pemilik dari perusahaan PT Teja Jaya Kreasi yang bergerak di bidang konstruksi, di mana perusahaan ini menangani permasalahan konstruksi pada rumah hingga bangunan komersial seperti hotel, restoran, dan villa. Kalau nama perusahaan itu kita bentuk usaha itu PT, jadi ada nama PT ini saja adalah PT Teja Jaya Kreasi. Cuman dalam satu kantor ini kita ada dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Yang satu PT Teja Jaya Kreasi, yang satunya PT Teja Jaya Konstruksi. Jadi bergerak di bidang yang sama. Ya, kalau bergerak di bidang konstruksi, kita itu sebenarnya usaha menjual barang dan jasa. Kalau dari bidang usahanya itu adalah bidang usaha penjualan barang dan jasa. Karena kan pekerjaan konstruksi itu kan kita menjual barang itu artinya semua bahan-bahan untuk konstruksi itu sendiri ya. Misal kayak rumah itu ada betonnya, ada kayunya. Nah itu kan berupa barang, itu kita jual. Kemudian jasanya adalah ya jasa pembuatannya. Artinya kita yang memanage konstruksi itu sendiri secara teknis, bagaimana cara pengerjaannya. Nah itu jasanya yang kita jual. Jadi pekerjaan konstruksi itu sebenarnya usaha bidang penjualan barang dan jasa juga. Kalau strategi sebenarnya awal itu kan pastinya setiap usaha itu kan pasti ada marketnya ya, ada sasaran yang mau dituju. Marketnya, kalau marketnya kita itu kan otomatis orang-orang yang mau membangun rumah, orang-orang yang mau bangun villa atau apapun kan. Nah jadi kita punya prinsip apapun yang kita kerjakan itu akan menjadi contoh, itu akan menjadi bahan promosi buat kita untuk dilihat orang lain. Jadi orang lain akan tahu bahwa ini perusahaan ini yang mengerjakan, hasilnya bagus, hasilnya memuaskan. Nah dari sana mereka akan merekomendasikan lagi ke orang lain. Ataupun kalau mereka sendiri akan melakukan hal yang sama, mereka akan pakai kita lagi. Jadi supaya ini berlanjut terus, intinya kita harus menjaga mutu dan kualitas kita. Kalau mutu dan kualitas kita sudah jaga, kepercayaan kita dapat, nah otomatis pelanggan ataupun klien kita akan dapatkan. Karena kita sudah memberikan kualitas dan hasil yang baik. Itu tujuan ataupun kalau tantangan pasti banyak ya. Kalau tantangan itu banyak, misal seperti dulu karena saya masih bekerja sendiri, jadi kita kewalahan kan. Walaupun itu hanya satu proyek, sebenarnya kita juga harus ada bantuan dari orang lain. Itu tantangan pertama dari segi kemampuan kita untuk mengurus satu pekerjaan. Tidak mungkin kita kerjakan sendiri, kita perlu bantuan orang lain, itu tantangannya.
Kenapa saya bilang tantangan? Karena otomatis kan kalau kita mau ajak orang kan kita harus berbagi hasil yang kita dapat ini, kita harus bagikan ke orang lain lagi kan. Jadi itu menjadi tantangan buat saya, yang mana mungkin hasil atau keuntungannya itu akan lebih kecil jadinya, karena saya harus berbagi ke orang lain, dan itu kita harus terima. Itu sama dengan apa ya, beban kita lebih ringan, tapi kita harus juga rela untuk berbagi sehingga tidak kita pikul sendiri. Jadi itu tantangan yang pertama. Yang kedua adalah tidak semua pelanggan yang kita dapatkan itu sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ada pelanggan, Pak, saya mau buat rumah tinggal. Oke, rumahnya seperti ini, harganya sekian, akhirnya sepakat. Nah, setelah sepakat, setelah berjalan, kadang banyak ada pelanggan yang mungkin karena mereka awam dalam hal bidang konstruksi, mereka tidak mengerti di bidang konstruksi, mereka banyak bertanya di luar yang mendapatkan masukan yang kurang benar. Nah, itu mereka tekan ke kita. Jadi, loh ini kok begini ini. Nah, itu jadi ekstra buat kita untuk menjelaskan lagi. Itu tantangannya. Kita harus menjelaskan sampai mereka paham bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sudah benar. Tidak berdasarkan omongan orang di luar yang belum tentu ada kebenarannya gitu loh. Nah kan kita sendiri kan, kita kan orang teknik juga kan, saya juga lulusan dari teknik sipil, jadi saya tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, tapi mungkin kalau dari klien sendiri punya metode lain dalam hal pengerjaan atau apa, kita juga welcome, tidak masalah. Tapi kadang kan ada klien yang memaksakan diri untuk melakukan pekerjaan itu dengan cara mereka, sedangkan kita sendiri sudah tahu bahwa dengan cara itu akan menimbulkan biaya yang lebih banyak atau menyebabkan waktunya lebih panjang. Nah, itu jadi tantangan buat kita untuk memberikan penjelasan ke klien. Harus rajin dan jangan pantang menyerah. Itu yang paling utama. Rajin, jangan pantang menyerah, dan ingat harus jujur. Itulah dia agenda wawancara kita bersama Pak Made Heri, sang pengusaha di bidang konstruksi. Aku Kikan, Aku Putri. aku Feby. Kami pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye. Bye bye.